Oke ya, jadi kita masuk ke video yang baru yaitu tentang kolloid ya. Jadi kalau di kurikulum 2013, kolloid ini masuk ke kelas 11 semester 2 ya, bab terakhir. Tapi di kurikulum Merdeka, materi kolloid ini itu masuk di kelas 12 semester 1. Biasanya masuknya di bab-bab yang pertama ya. Oke, jadi kita akan bahas secara detail apa itu kolloid, apa aja jenis-jenisnya, kemudian bagaimana sifat-sifatnya, dan yang terakhir, bagaimana cara pembuatan kolloid beserta latihan soal dan pembahasan secara detail ya. Jadi video kolloid ini adalah video perdana ya di channel YouTube Doni Smart Chemistry. Oke, kita lanjut aja. Jadi apa itu kolloid ya? Jadi sistem kolloid. Nah, jadi kolloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi. Jadi ini posisinya di tengah-tengah ya. Jadi partikel yang terkecil, yang kalian nggak bisa bedakan lagi, itu namanya larutan. Kemudian ada yang partikel yang ukurannya masih besar, itu yang masih kalian bisa bedakan. Misalnya campuran antara kopi dengan air, itu kalian masih bisa bedakan kopi dengan airnya. Itu namanya adalah suspensi. Kalau larutan misalnya contohnya di gambar itu ada gula misalnya dicampur dengan air, kemudian kalian aduk, nah itu masuk ke dalam larutan karena kalian udah nggak bisa bedakan lagi antara air sama gulanya, kemudian kolloid itu posisinya adalah di tengah-tengah ya. Nah contohnya di sini ada sebuah gel. Oke ya, jadi campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi. Itu ukurannya kisaran 1 nanometer sampai 1 mikrometer. Jadi secara makroskopis, campuran kolloid ini tampak homogen. Jadi nggak bisa kalian bedakan lagi antara fase terlarut sama fase pelarutnya. Tapi ketika kalian amati dengan mikroskop ultra, itu heterogen dia, karena masih kalian bisa bedakan antara fase terlarut sama fase pelarutnya. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, ini perbedaan antara larutan, kolloid, dan suspensi ya. Jadi kalian di sini bisa lihat, jadi larutan itu homogen dia, jadi tidak dapat dibedakan, walaupun kalian menggunakan mikroskop ultra, ukurannya kurang dari 1 nanometer, itu terdiri dari satu fase karena homogen, itu nggak bisa kalian bedakan lagi yang mana gula, yang mana airnya. Kemudian stabil, jadi nggak akan membentuk endapan dia, kemudian tidak dapat disaring pastinya ya. Kemudian kalau kolloid, ini sekali lagi posisinya antara larutan dengan suspensi ya. Jadi kalau kolloid itu secara makroskopis artinya secara kasat mata itu tampak homogen. Kalian nggak bisa bedakan itu fase terdispersi dan pendispersinya. Tetapi heterogen, kalau kalian lihat dengan mikroskop ultra, itu kalian bisa bedakan ya. Kemudian ukurannya itu 1 sampai 100 nanometer. Terdiri dari 2 fase karena kalian masih dapat bedakan itu secara mikroskopis, itu otomatis terdiri dari 2 fase yaitu terdispersi dan pendispersi. Umumnya stabil ya, tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra ya. Kemudian kalau suspensi tadi udah Kak contohin, misalnya campuran antara kopi dengan air, itu kalian masih bisa bedakan yang mana kopinya, yang mana airnya ya. Itu heterogen dia. Kemudian ukurannya di atas 100 nanometer, 2 fase sudah pasti, tidak stabil karena bisa membentuk endapan dan dapat disaring ya. Oke, itu perbedaan antara larutan, kolloid, dan suspensi. Next. Nah, oke, ini jenis-jenis kolloid yang biasanya sangat sering keluar ketika kalian ulangan harian, maupun nanti ada tes lisan, kalian disuruh menyebutkan ya. Jenis-jenis kolloid itu berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya. Jadi terdispersi itu anggap aja kita terlarutnya. Kalau dalam larutan ya.
pendispersi itu pelarut. Jadi namanya itu tergantung dari fase pendispersinya. Padat tapi dalam wujud gas. Itu contohnya adalah, ini namanya aerosol ya. Ada asap, ada debu. Jadi sering disebut dengan aerosol padat. Ya, jadi kita lengkapin di sini. Aerosol padat. Karena fase terdispersinya di sana adalah saat padat. Padat dalam wujud cair. Nah, contohnya adalah tinta, cat, itu namanya sol. Ya, sol cair biasanya dibilang ya. Kalau sol cair di sini lebih lengkapnya. Padat dalam wujud padat, itu ada sol padat, itu misalnya intan hitam, gelas yang berwarna, kemudian campuran beberapa logam, misalnya kayak kuningan, tembaga yang seperti, kuningan, kemudian perunggu, itu masuk ke dalam sol padat. Ya. Cair dalam wujud gas, ini aerosol cair biasanya ya. Nah, ini contohnya adalah kabut dan awan. Cair emulsi cair biasanya ini sering dibilang untuk membedakan antara emulsi padat, susu, santan, minyak ikan. Kemudian cair dalam wujud padat itu jelly, mutiara, agar-agar masuk di sini ya. Di agar-agar itu masuk di sini. Kemudian gas dalam wujud cair itu namanya adalah buih. Buih sabun, krim kocok itu masuk di sistem koloid buih dia ya. Gas dalam wujud padat itu karet busa, batu apung, dan styrofoam. Nah, ini kalian harus pelajari dengan baik ya. Biasanya kalau ulangan harian, ulangan umum, ataupun tes lisan nantinya kalian bakalan disuruh menyebutkan, karena ini bagian dari kompetisi yang harus kalian kuasai ya. Jadi jenis-jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya. Nama sistem koloidnya itu ada 8 dan ini ada contohnya ya. Oke, nanti kita akan bahas secara detail di latihan soal. Oke, next. Nah, sifat-sifat koloid. Nah, ini juga sering banget keluar di ulangan harian, jadi kalian harus cermati dengan baik. Jadi yang pertama adalah efek Tyndall ya. Jadi efek Tyndall ini efek menghamburkan cahaya. Nah, kalau di fase suspensi, itu cahaya itu nggak akan dihamburkan ya. Ini contohnya suspensi ya. Jadi nggak bisa tembus dia. Kalau ini larutan. Kalau larutan biasanya diteruskan dia cahayanya. Jadi efek Tyndall oleh larutan berkas cahaya diteruskan, sehingga jejaknya tidak terlihat. Sedangkan oleh partikel koloid dan suspensi, berkas cahaya itu dihamburkan. Nah, biasanya suspensi itu kalau nggak dihamburkan, dia nggak bisa diteruskan dia ya. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, sorot lampu mobil pada malam yang berkabut. Diingat ya, kabut itu merupakan salah satu partikel koloid ya. Jadi salah satu jenis koloid itu masuk di aerosol ya, aerosol cair ya. Kemudian sorot lampu proyektor dalam gedung bioskop yang berasap dan berdebu. Jadi makanya di gedung bioskop itu kalian dilarang merokok ya, karena akan mengganggu sinar dari lampu proyektor biasanya. Kemudian berkas sinar matahari yang melalui celah pohon atau daun atau enggak genteng kalian bocor misalnya, kemudian ada berkas cahaya matahari yang masuk, itu bakalan kelihatan ada partikel debu yang bertebarangan ya. Karena itu di sana ada partikel debu, partikel koloid berupa debu itu ya. Jadi debu tadi masuk ke aerosol padat ya. Kalau di pegunungan ada celah-celah karena di sana ada kabutnya ya, atau aerosol cair itu tadi. Jadi sekali lagi, efek Tyndall itu adalah efek menghamburkan cahaya ya. Menghamburkan cahaya. Oke, next kita masuk ke sifat yang kedua, yaitu ada gerak Brown. Jadi gerak Brown ini adalah gerak acak atau zigzag. Itu kenapa? Karena di sini terjadi benturan ya antara partikel koloid dengan medium pendispersinya.
Jadi sekali lagi, gerak Brown itu adalah gerak acak atau zigzag ya, antara partikel koloid dengan medium perdispersinya itu terjadi tumbukan dia. Itu yang menyebabkan terjadinya gerak acak ya. Jadi modelnya seperti ini. Nah ini, gerak Brown adalah suatu gerak zigzag partikel koloid yang dapat diamati dengan mikroskop ultra. Jadi perbedaannya, kalau larutan itu pergerakannya seperti ini, cuma satu arah. Kalau gerak pada koloid itu zigzag ya. Oke, next, sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu muatan koloid. Nah, ternyata koloid itu memiliki muatan. Bagaimana caranya membuktikan? Itu dengan cara elektroporesis. Nah, biasanya elektroporesis ini sering digunakan untuk identifikasi DNA ya. Nah, pergerakan partikel koloid dalam medan listrik itu disebut dengan elektroforesis. Jadi koloid yang bermuatan negatif akan bergerak menuju ke kutub yang positif. Sedangkan koloid yang bermuatan positif itu akan bergerak ke kutub yang negatif. Jadi ini sering digunakan untuk mengidentifikasi DNA. Misalnya ada korban tertentu pengen nyocokin DNA-nya, itu biasanya dipakai adalah elektroforesis ini ya. Oke, next. Sifat yang keempat yaitu ada absorpsi. Nah, sekali lagi ini sering juga keluar absorpsi sama koagulasi. Ya, jadi kapan sih biasanya sering dipakai konsep absorpsi ini? Jadi absorpsi itu adalah menyerap. Jadi kalian bisa lihat di sini. Kemampuan menyerap berbagai macam zat pada permukaannya. Jadi kemampuan partikel koloid ya, untuk menyerap berbagai macam zat pada permukaannya. Nah, penyerapan pada permukaan ini sering disebut dengan absorpsi. Nah, contohnya Pak, dalam kehidupan sehari-hari misalnya ini, penggunaan nurit. Nurit ini obat sakit perut ya, jadi dia menyerap partikel-partikel racun yang ada di perut kita. Itu penggunaan nurit. Kemudian pemutihan gula. Nah, dalam proses pembuatan gula itu biasanya gula yang pertama kali dihasilkan itu warnanya nggak seputih yang kalian nikmati sekarang ya. Jadi kenapa sih warnanya putih? Karena ada partikel koloid yang ditambahkan untuk menyerap hasil dari proses pembuatan gula itu sendiri ya. Kemudian penjernihan air juga masuk ke dalam konsep absorpsi ya. Jadi penjernihan air ya. Di sini konsepnya adalah penggunaan karbon aktif biasanya ya. Penggunaan karbon aktif. Dalam proses penjernihan air, dia juga menggunakan konsep dari absorpsi. Ya, itu sifat yang keempat. Masuk ke sifat yang kelima, yaitu ada koagulasi. Nah, koagulasi ini, koloid yang bermuatan negatif akan menarik ion positif, sedangkan koloid yang bermuatan positif akan menarik ion negatif. Semakin besar muatan ion, semakin kuat daya tarik-menariknya dengan partikel koloid sehingga semakin cepat terjadinya koagulasi. Beda dengan absorpsi. Kalau absorpsi itu penyerapan, tapi koagulasi ini penggumpalan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, contoh dari koagulasi ini misalnya ketika kalian memasak telur. Bedakan telur ketika belum matang dan sesudah matang. Pasti dia agak menggumpal dia posisinya ya. Kemudian pembentukan delta sungai. Juga masuk di sini. Kemudian ada pembuatan latex atau karet ya. Kemudian ada juga masuk ke penjernihan air, penggunaan tawas itu masuk ke sini dia. Dengan menggunakan tawas.
Kemudian apa ya yang paling sering, oke, biasanya ini sih yang sering keluar di ini ya, di ulangan harian ya. Jadi ada masak telur, pembentukan delta sungai, pembuatan karet, pencernihan dengan menggunakan tawas. Itu dia masuk ke pemanfaatan sifat koagulasi ya. Oke, next. Berikutnya. Nah, koloid pelindung. Jadi, suatu koloid dapat distabilkan dengan menambahkan koloid yang lain yang sering disebut dengan koloid pelindung. Jadi, gimana sih si partikel koloid ini biar tetap dia posisinya bertahan? Itu dia penggunaannya adalah dengan penggunaan koloid pelindung. Contohnya, ya, air susu. Jadi susu-susu yang di dalam box atau di dalam kotak itu kok tidak menggumpal dia. Jadi karena ada penambahan kasein dia. Nah, jadi yang disebut dengan koloid pelindungnya itu nih, kaseinnya ini. Ya, jadi susu-susu dalam kotak itu kok posisinya tetap cair dia. Kenapa nggak menggumpal dia? Tapi ketika susu udah ditaruh di luar ruangan tuh kadang-kadang dalam lama-kelamaan dia menggumpal ya. Selain karena sudah terkontaminasi oleh bakteri, juga karena itu mengalami proses oksidasi biasanya ya. Kemudian mentega. Jadi mentega biar nggak menggumpal itu biasanya ditambahkan lecithin namanya. Kemudian es krim. Nah, es krim juga masuk dia. Pelindungnya adalah gelatin ya. Makanya ada merek es krim itu gelato ya, karena diambil dari kata gelatin ini ya. Kemudian tinta atau cat kenapa sih bisa awet ya, bukan ditambahkan pengawet ya. Jadi tinta dan cat ini kan masuk ke partikel koloid ya. Itu karena ada penambahan silikon. Ya. Makanya tinta atau cat itu disimpan dalam waktu yang lama itu jarang bisa menggumpal ya karena ada penambahan silikon ini. Jadi kasein, lecithin, gelatin ataupun silikon ini merupakan koloid pelindungnya dia ya. Oke, next. Sifat yang terakhir itu dialisis. Nah, dialisis ini adalah pada pembuatan suatu koloid sering terdapat ion-ion yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Nah, salah satu contoh koloid di tubuh kalian itu adalah darah. Ingat, darah kalian itu fungsinya adalah mengedarkan sari-sari makanan, mengedarkan oksigen. Lama-kelamaan, di dalam darah kalian itu ada partikel-partikel yang sebenarnya tidak digunakan ya, atau udah sebagai sebagai sampah ya. Nah, itu diapain tuh? Nah, makanya ada ginjal kita. Jadi ginjal kita itu fungsinya untuk menyaring darah, menyaring kotoran-kotoran yang udah nggak berfungsi di dalam darah kita. Nah, siapa yang berfungsi menyaring darah di sana kan tadi udah kita sebutkan yaitu ginjal. Nah, bagaimana kalau orang yang mengalami gagal ginjal? Nama alatnya untuk cuci darah itu hemodialisis. Jadi diambil dari kata dialisis ini. Dialisis itu adalah pencucinya. Ya, jadi ion-ion pengganggu ini dapat dihilangkan dengan suatu proses yang namanya dialisis. Makanya alat untuk pengganti ginjal atau alat cuci darah itu namanya hemodialisis. Ya. Nah, jadi masuknya di sini penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat dari koloid itu hemodialisis ini ya. Oke, next. Nah, kemudian ada koloid liopil dan liopop. Ini lumayan sering juga keluar ya. Jadi apa sih itu koloid liopil dan liopop? Nah, di sana koloid liopil adalah apabila terdapat gaya tarik-menarik yang cukup besar antara zat terdispersi dengan medium pendispersinya. Kalau gaya tariknya lemah, itu maksudnya adalah koloid liopop. Masuk ke sol hidropil dan hidropop. Pop itu artinya fobia. Berarti nggak suka dia ya. Kalau hidropil itu, filia itu artinya suka dia. Oke. Contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya koloid yang hidropil, artinya yang suka medium pendispersinya, itu contohnya adalah sabun.
ini sering menyerap medium pendispersinya dia ya, deterjen. Kemudian ada gelatin, kanji, protein, itu masuk di sini deh. Karena dia suka menyerap medium pendispersinya. Nah, apa saja perbedaan antara hidrofil dan hidrophob kalian bisa lihat di layar HP atau laptop kalian ya. Kemudian soal hidrophob, phob itu artinya fobia, artinya nggak suka dia. Tidak mengabsorpsi medium pendispersinya ya. Nah, ini contohnya adalah logam, logam, belerang, kemudian susu, mayonnaise, itu termasuk dia fobia, artinya nggak suka menyerap medium pendispersinya. Itu ya. Oke, next. Itu sifat yang terakhir. Jadi, koloid liofil dan liophob ini ya. Nah, bagaimana cara mengolah air bersih? Tadi udah dia memanfaatkan dua konsep. Jadi, ada koagulasi dan absorpsi. Koagulasi itu menggumpalkan. Kemudian kalau absorpsi itu adalah menyerap. Nah, di sini penggunaan tawas itu masuknya di sini dia menggumpalkan misalnya partikel-partikel koloid yang ada di air itu. Kemudian yang menyerapnya itu adalah karbon aktif ini biasanya ya. Yang digunakan untuk menyerap zat-zat yang masih berbahaya misalnya. Jadi dalam pengolahan air bersih dia menggunakan dua konsep yaitu koagulasi dan absorpsi ya. Okay, next. Nah, pembuatan koloid. Jadi pembuatan koloid itu ada dua dia. Nah, ini. Larutan, koloid, dan suspensi. Jadi kalau dari larutan ke partikel koloid, itu namanya prosesnya adalah kondensasi. Kalau dari kalau dari suspensi ke partikel koloid, itu namanya dispersi. Nah, ini ada bagian-bagiannya nih. Dalam proses pembuatan koloid itu ada bagian-bagiannya nih untuk untuk pembuatan koloid kondensasi, kemudian untuk pembuatan koloid dispersi ya. Kita akan bahas secara detail. Nah, dengan cara kondensasi, partikel larutan sejati tadi udah kita bahas. Jadi dari larutan menjadi partikel koloid itu namanya cara kondensasi ya. Nah, di sini ada dengan cara reaksi redox. Contohnya udah ada di sini, Dik. Kemudian dengan cara hidrolisis. Hidrolisis itu ciri khasnya ada H2O ini, Dik. Ya, nah ini contohnya udah ada, Dik. Ya, jadi sekali lagi untuk redox mungkin kalian nggak terlalu paham, nanti di link deskripsi dari video ini itu Kak akan sematkan apa sih redox itu secara mendetail ya. Kemudian ada dekomposisi rangkap, itu ada pergantian, contohnya udah ada di sini deh ya. Biasanya sih contohnya yang ditanya di. Oke. Nah, kemudian ada cara dispersi, tadi udah ya. Dari suspensi ke partikel koloid, artinya partikel yang lebih kasar dari koloid itu menjadi partikel koloid. Itu dengan cara mekanik itu digerus ya, atau digiling biasanya ya. Kemudian ada cara peptisasi, itu pemecahan. Kemudian ada cara berusur bedik, itu biasanya dengan loncatan listrik ya. Itu cara-cara pembuatan koloid. Oke, jadi sekian pembahasan dari materi koloid. Jadi kita akan bahas secara detail nanti lewat latihan soal. Jadi kalian bisa sambil menonton, sambil menjawab soal-soal yang akan tampil di video kalian. Ya. Oke, masuk ke soal yang pertama. Koloid adalah, nah ini koloid itu apa sih? Tadi udah kita bahas ya. Apakah campuran yang heterogen? Nah, heterogen itu ingat suspensi. Larutan yang heterogen, larutan nggak ada heterogen deh ya. Larutan itu adalah homogen. Campuran homogen yang terlihat heterogen. Nggak bisa ya. Jadi
campuran heterogen yang terlihat homogen. Itu yang lebih tepat. Kenapa? Karena secara mikroskopis atau kasat mata, dia itu heterogen, deh. Jadi masih bisa dibedakan antara medium pendispersi dan zat terdispersinya, deh. Ya, sedangkan kalau secara makroskopis itu terlihat homogen, ya. Ini yang makroskopis, nggak bisa dibedakan dia. Jadi jawaban yang lebih tepat itu adalah yang C. Ya, campuran homogen tadi udah ya, larutan ya. Kalau heterogen itu suspensi. Jadi campuran yang sebenarnya heterogen tapi terlihat oleh mata kalian itu homogen. Oke, next soal berikutnya. Salah satu perbedaan sifat koloid dengan larutan. Ingat ya, jadi hati-hati kalian baca soal. Apa sih pembeda koloid dengan larutan? Terlihat satu fase, ini sama, persamaannya. Sama-sama bening ya. Partikelnya sangat halus ya. Terlihat homogen ya, sama dia. Nah ini, jawabannya yang A. Dapat disaring dengan saringan ultra. Karena larutan ini tidak dapat disaring dia. Tidak dapat disaring dengan penyaringan biasa ataupun penyaringan ultra dia ya. Karena udah homogen banget dia campurannya. Oke, next soal berikutnya. Berikut ini yang merupakan sifat koloid. Nah, tadi udah kita bahas ya. Udah menghamburkan cahaya, efek Tyndall yang kayak gitu deh. Dapat bermuatan listrik, ya tadi udah elektroforesis. Menghamburkan cahaya tadi udah efek Tyndall. Mengabsorpsi ya, menyerap deh. Partikelnya terus bergerak secara zigzag. Ya. Ini benar-benar ya jelas semua benar deh ya. Jadi itu sifat-sifat koloid dan bagaimana cara pemanfaatannya itu kalian bisa flashback lagi ke video sebelumnya ya, durasi yang sebelumnya. Oke, next soal berikutnya. Kabut adalah sistem koloid dari, nah ingat kabut ya, dia termasuk ke aerosol. Kita cek lagi kalau kalian misalnya lupa terkait jenis-jenis koloid. Jadi kabut itu masuknya di mana? Kan gitu deh ya. Jadi awan, kabut, obat semprot nyamuk, parfum itu masuknya ke aerosol. Aerosol cair tepatnya. Nah, aerosol cair ini campuran apa dengan apa? Fase terdispersinya udah pasti zat cair dalam wujud gas. Ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kalau cair dengan cair itu namanya emulsi. Kalau gas dalam wujud padat itu namanya buih. Gas dalam gas nggak ada. Gas dalam wujud cair itu namanya buih. Kalau ini buih padat. Kalau ini buih cair. Nah, gas-gas nggak ada ya. Jadi jelas jawabannya adalah yang A. Ya, ini model-model soal seperti ini sering banget nih keluar ya di soal-soal ulangan harian kalian biasanya. Oke, next. Pada koloid agar-agar yang merupakan, cek pelan-pelan ya, jadi agar-agar yang merupakan fase pendispersinya atau wujudannya dia, atau pelarutnya dia kalau bahasa lainnya ya. Jadi agar-agar itu termasuk ke dalam emulsi padat. Nah, yang ditanya adalah fase pendispersinya. Jadi fase pendispersinya ya udah pasti serbuk agar-agarnya. Karena air ini terdispersinya dia. Ya, jadi udah jelas banget serbuk agar-agarnya itu masuk ke fase pendispersinya. Oke, next soal berikutnya ya. Jenis koloid yang memiliki fase pendispersinya adalah cair. Pendispersinya adalah cair, kemudian
terdispersinya adalah gas, ini disebut dengan buih. Ya, tadi udah kita bahas, Dik. Buih. Lebih tepatnya sih buih cair, Dik. Kalau ini kebalikannya nih. Ini kebalikannya ya. Kalau emulsi cair, itu cair-cair dia, Dik. Emulsi padat itu cair dalam wujud padat dia, Dik. Kayak agar-agar tadi itu ya. Kemudian kalau sol, nah ini tergantung sol apa nih, sol padat atau sol cair ya. Itu padat dalam cair atau padat dalam padat. Oke, jadi kalau kalian masih kurang jelas, itu bisa lihat di video sebelumnya ya, berkaitan dengan jenis-jenis koloid beserta contohnya. Berikut ini kelompok emulsi. Di sini nggak dijelasin, Dik, ya. Ini ada emulsi cair, kemudian ada emulsi padat. Tidak ada pertanyaan yang spesifiknya lagi. Nah, kita akan bahas, Dik. Asap. Nah, asap tadi udah aerosol ya. Kabut juga aerosol, Dik. Awan ya jelas tadi aerosol juga. Jadi ini nggak masuk, Dik, ya. Kemudian ada cat, ada tinta. Nah, ini masuk, Dik. Cat, kemudian tinta, itu masuknya ke sol dia ya. Ke sol ini, Dik. Semprot rambut, nah ini aerosol dia. Kemudian ada susu, santan, minyak ikan. Nah ini, semuanya masuk ke emulsi. Tepatnya adalah emulsi cair. Ya. Tanah, kan. Air, udah jelas bukan koloid ini. Pasir, juga bukan. Minyak ikan, alkohol ini larutan. Ya, bukan partikel koloid dia. Jadi jelas jawabannya adalah yang B. Jadi itu ya. Itu teknik membedakan antara yang mana koloid, kemudian jenis-jenisnya apa aja. Jadi kalian sekali lagi pelajari dengan baik, pasti keluar ya. Next, soal berikutnya. Pembentukan delta pada muara sungai. Karena partikel koloid mengalami, ya udah jelas banget ya, koagulasi. Kalau hidrolisis itu bukan sifat, ini bukan sifat, ini merupakan masuk ke cara pembuatannya. Kondensasi juga cara pembuatan. Peptisasi juga cara pembuatan. Dialisis ini ya sifat koloid, tapi cuci darah biasanya ini ya. Oke, next soal berikutnya. Mutiara. Nah, mutiara itu masuk di mana? Jadi mutiara ini itu masuknya adalah cair yang wujudnya adalah padat. Nah, dia termasuk emulsi padat ini. Berarti tadi udah kita sempat sebutin ya, cair dalam wujud padat. Nah, ini ya, jawabannya adalah yang E. Kalau gas dalam cair, itu contohnya adalah buih sabun ya, krim kocok, styrofoam itu masuk. Styrofoam nggak masuk ya. Cair dalam wujud gas, nah ini awan, kabut, itu masuknya di sini dia. Kemudian gas dalam wujud padat, nah ini batu apung. Kemudian ada styrofoam, itu masuknya di sini dia. Padat dalam wujud cair, nah ini tinta, cat, lem, itu masuk di sini dia ya. Oke, next soal berikutnya. Pemantulan cahaya oleh partikel koloid disebut dengan apa? Ya udah jelas, Dik. Ini nggak masuk. Gerak Brown ini gerak zigzag, Dik, ya. Ini penghilangan partikel koloid ya, atau partikel pengganggu. Elektroforesis yang bermuatan-bermuatan, ya. Jadi jelas banget nih, pemantulan cahaya itu masuk ke efek Tyndall. Lebih tepatnya sih bukan pemantulan, ya, tapi penghamburan cahaya, ya.
Oke, next soal berikutnya. Hal-hal berikut yang merupakan, kembali lagi, ciri-ciri sistem koloid kecuali. Tidak memisah bila didiamkan. Nah, ini cenderung stabil ya posisinya ya. Stabil. Tidak dapat dipisahkan dengan penyaring, kecuali penyaring ultra baru bisa. Campurannya tidak jernih, campurannya homogen, campurannya terdiri dari 2 fase. Nah, ini, Dik. Campurannya itu heterogen, Dik. Namun terlihat homogen. Nah, itu, Dik ya. Namun terlihat homogen dia ketika menggunakan mikroskop ultra. Ya, tidak dapat dipisahkan dengan penyaringan. Dia tidak dapat dipisahkan dengan penyaring yang biasa, nggak dapat deh. Kalau penyaring ultra bisa. Campurannya tidak jernih. Ya, kalau secara gini makroskopis ya memang tidak jernih. Secara mikroskopis itu memang tidak jernih. Jadi homogen. Dia sebenarnya heterogen, namun tampak homogen gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang I. Yang merupakan contoh koloid busa padat. Nah, busa padat ini adalah gas dalam wujud padat. Ya, debu bukan, ini aerosol padat. Susu emulsi cair dia. Ini emulsi padat. Nah, kita bahas secara detail ya. Ionize itu masuk emulsi cair dia. Ya udah, batu apung jawabannya. Ya. Oke, next. Pembuatan koloid dengan cara membuat partikel larutan. Nah, ini. Larutan menjadi partikel koloid. Nah, tadi udah kita bahas ya, itu namanya adalah kondensasi. Nah, salah satu contoh dari kondensasi itu adalah hidrolisis. Busur Braydig, peptisasi ini bagian dari dispersi. Dispersi itu adalah dari suspensi itu menjadi partikel koloid. Oke, next soal berikutnya, Dek ya. Nah, ini. Peristiwa-peristiwa berikut adalah aplikasi sifat-sifat koloid. Koagulasi, ingat penggumpalan. Dek. Ya, kita cek dulu. Nah, ini. Pembentukan delta itu udah pasti masuk. Dek. Jadi cari yang jawabannya ada 4. Dek. Oke. 3-4. Hemodialisis. Nah, ini udah jelas banget. Dialisis nih. Jadi udah jelas ya, jawabannya adalah 1 dan 4. Kita akan bahas penghamburan cahaya oleh kabut, ini efek Tyndall. Oke, jelas ya, jadi ini tipe-tipe soal yang sering biasanya keluar di ulangan harian, kalian harus simak dengan baik nih. Berikut ini fenomena sehari-hari yang menunjukkan sifat koloid. Sifat dialisis tadi udah, cuci darah ya. Nih, kabut, efek Tyndall, delta, koagulasi, pemutihan gula, ini absorpsi, terjadi arit, absorpsi ya. Oke, next soal berikutnya. Oke, ternyata sudah habis ya. Oke, jadi sekian pembahasan dari materi koloid beserta latihan soalnya. Jadi kalau ada yang kurang jelas, mungkin di video ini misalnya ada kesalahan penjelasan, kalian bisa sematkan di kolom komentar ya. Jadi kalau ada yang nggak ngerti juga, kalian bisa sematkan di kolom komentar. Jadi sekian pembahasan materi tentang koloid. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Loni Smart Chemistry. Sampai ketemu di video berikutnya.